Kalau kita lihat pasar, baik pasar tradisional maupun supermarket, disitulah sebenarnya ekonomi berjalan. Semua aktivitas ekonomi yang sering kita dengar, permintaan, penawaran, harga, itu terjadi langsung di depan mata. Ada pembeli yang datang mencari kebutuhan sehari-hari, ada penjual yang menawarkan produk, ada barang yang dipajang, dan tentu saja ada harga yang terus berubah mengikuti kondisi. Ketika barang banyak tapi pembeli sedikit, penjual biasanya menurunkan harga supaya dagangan cepat laku. Situasi ini sering terjadi saat stok melimpah atau saat daya beli masyarakat sedang turun. Sebaliknya, kalau pembeli banyak tapi barang kurang, harga bisa naik karena barang jadi rebutan. Fenomena seperti ini sering kita lihat menjelang hari besar, musim panen yang gagal, atau ketika biaya produksi naik. Kondisi pasar ini sebenarnya jadi cermin sederhana tentang bagaimana ekonomi suatu negara bergerak. Kalau aktivitas belanja ramai, toko penuh, pasar hidup, biasanya itu tanda ekonomi lagi bagus. Artinya masyarakat punya cukup uang, pendapatan stabil, dan mereka lebih percaya diri untuk membelanjakannya. Perputaran uang menjadi lancar. Sekarang kita masuk ke inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kita bisa lihat dari contoh sederhana. Dulu, uang 10.000 bisa beli 1 liter bensin atau seporsi bakso. Sekarang, mungkin cuma setengahnya, artinya nilai uang menurun. Penyebab inflasi secara sederhana ada 3. Permintaan terlalu tinggi. Banyak orang ingin beli barang yang jumlahnya terbatas. Biaya produksi naik. Harga bahan baku naik, ongkos transport naik, atau gaji naik. Ketiga, terlalu banyak uang beredar. Ketika orang muda meminjam uang atau pemerintah mengeluarkan banyak anggaran, uang berputar di masyarakat meningkat. Inflasi itu wajar kalau masih rendah dan stabil, tapi kalau terlalu tinggi, masyarakat bisa kesulitan membeli kebutuhan dasar. Selain inflasi, masalah lain dalam ekonomi makro yang sering dibahas adalah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika ada orang yang sebenarnya mau bekerja, punya kemauan, tapi tidak mendapat kesempatan kerja. Ini bukan cuma soal tidak punya pekerjaan, tapi juga soal hilangnya potensi produktif yang seharusnya bisa mendorong ekonomi. Pengangguran bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, ekonomi sedang lesu. Saat ekonomi melemah, perusahaan biasanya menurunkan kapasitas produksi. Mereka mengurangi jam kerja, menunda ekspansi, bahkan tidak membuka lowongan baru. Kedua, keterampilan tidak sesuai kebutuhan pasar. Dunia kerja berubah cepat, terutama karena teknologi. Kadang perusahaan butuh tenaga terampil dengan kemampuan tertentu, tapi banyak pekerja belum sempat mengikuti perkembangan. Ketiga, perubahan musiman. Beberapa jenis pekerjaan sangat tergantung pada musim, contohnya sektor pariwisata, pertanian, dan event organizer. Masalahnya, semakin banyak pengangguran, semakin sedikit uang yang berputar di pasar. Orang yang tidak bekerja cenderung menahan belanja, fokus memenuhi kebutuhan pokok, dan mengurangi pembelian barang non-esensial. Akibatnya, toko jadi sepi, produksi turun, dan ekonomi bisa makin melambat. Ini seperti lingkaran yang saling mempengaruhi. Pasar sepi membuat usaha menurun, dan usaha menurun membuat kesempatan kerja makin sedikit. Karena itu, tingkat pengangguran sering dijadikan indikator penting untuk melihat apakah ekonomi sebuah negara sedang sehat atau justru butuh dorong. Menariknya, inflasi dan pengangguran itu sebenarnya punya hubungan yang cukup dekat dan sering kali saling mempengaruhi. Kalau ekonomi lagi tumbuh, perusahaan banyak produksi, lapangan kerja terbuka lebar, dan banyak orang akhirnya punya penghasilan. Nah, ketika banyak orang bekerja dan pendapatan meningkat, otomatis permintaan barang dan jasa juga ikut naik. Orang jadi lebih mudah belanja, mulai dari kebutuhan pokok sampai barang-barang tambahan. Permintaan yang naik ini bisa mendorong harga ikut naik juga, dan inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Tapi hubungan ini nggak selalu berjalan mulus. Ketika inflasi naik, terlalu tinggi dan tidak terkendali, perusahaan mulai merasa tertekan. Biaya bahan baku meningkat, ongkos produksi membengkak, dan daya beli konsumen melemah. Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan akhirnya memilih mengurangi produksi, menahan ekspansi, atau bahkan melakukan PHK. Akibatnya, tingkat pengangguran naik dan ekonomi jadi melemah.
Disinilah tantangan besar muncul. Ekonomi yang sehat itu biasanya punya dua ciri utama: inflasi yang stabil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan pengangguran yang rendah. Keseimbangan inilah yang terus dicari oleh pemerintah, bank sentral, dan para pembuat kebijakan. Mereka harus menjaga inflasi tetap terkendali sambil tetap memastikan ekonomi tumbuh dan lapangan kerja tersedia. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi makro, inflasi dan pengangguran itu seperti dua sisi dalam satu permainan keseimbangan. Naik satu bisa menurunkan yang lain, dan sebaliknya. Tantangan pemerintah adalah menjaga keduanya tetap berada di titik yang aman, supaya ekonomi bisa terus bergerak dan masyarakat tetap sejahtera. Jadi, kondisi pasar, inflasi, dan pengangguran adalah bagian penting dari ekonomi makro. Tiga hal ini bukan cuma teori di buku, tapi benar-benar mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Pasar yang ramai atau sepi bisa menunjukkan bagaimana daya beli masyarakat bergerak. Inflasi menentukan seberapa jauh uang kita bisa memenuhi kebutuhan. Sementara pengangguran memberi gambaran apakah peluang kerja sedang terbuka luas atau justru menyempit. Ketiganya saling berhubungan. Pasar yang lesu bisa memicu turunnya produksi, yang akhirnya meningkatkan pengangguran. Pengangguran yang tinggi membuat daya beli turun, dan itu bisa mempengaruhi harga-harga. Begitu juga inflasi. Kalau naik terlalu tinggi, perusahaan bisa kesulitan dan akhirnya mengurangi tenaga kerja. Semuanya seperti rangkaian yang saling menarik satu sama lain.